Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adirma Suryani, NIM 12020524697. Saya dari Fakultas jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, semester 4. Di sini saya akan membacakan hasil makalah saya yang pertama, yang judul Pengertian Hukum Perbankan Syariah, Sejarah Hukum Perbankan Syariah, Sumber Hukum dan Dasar Hukum Perbankan Syariah. Pendahuluannya ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman. Bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik himpunan maupun sejumlah imbalan dalam presentasi tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu yang biasanya ditetapkan per tahun. Yang kedua itu bank syariah. Bank syariah itu bank yang aktivitas itu memberikan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan juga bagi hasil. Untuk prinsip utama operasional bank ini berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan kedua sumber tersebut. Nah, karena larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklarifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa atas dana. Nah, untuk bank konvensional ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah sebenarnya, karena di situ karena dia menggunakan bunga sebagai jalannya bank konvensional ini berlanjut. Karena dalam hukum Islam juga bunga itu adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga. Selanjutnya ini ada sejarah perkembangan perbankan syariah dan implementasinya di Indonesia. Yang pertama itu ada praktik perbankan di zaman Rasulullah SAW. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, melayani jasa keuangan, dan lain sebagainya. Ketiga fungsi utama tersebut merupakan fungsi utama dari bank konvensional yang menggunakan sistem bunga atau riba dalam kegiatan operasional. Namun bank syariah memiliki 4 fungsi dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, 3 fungsi utama di atas itu, salah satu fungsi utama lainnya tuh yang ada pada bank syariah adalah fungsi sosial dalam bentuk kegiatan penghimpunan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, serta penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan atau qardul hasan. Nah, di dalam Islam itu sebagai agama samawi yang mengatur hidup manusia dalam 2 dimensi hidup secara seimbang, atau Islam is the dimensional antara aspek dunia dan juga akhirat. Nah, untuk untuk aspek dunia, akhirat, lahir dan batin. Pengaturan dari masing-masing dimensi tersebut untuk mengantarkan pada tujuan harus didukung ilmu, usaha, dan iman. Karena dalam kaitan dengan persoalan ekonomi, tentu perangkat alat dan metode yang harus dimiliki adalah ilmu ekonomi. Mekanisme perekonomian dan tujuan usaha tersebut. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara, karena bank merupakan rujukan setiap orang, badan usaha baik swasta maupun milik negara atau pemerintah untuk melakukan transaksi baik dalam bentuk penyimpanan uang, hutang piutang, serta jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan masalah keuangan.
Baiklah, mungkin sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adirma Suryani, NIM 12020524697. Saya dari Fakultas jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, semester 4. Di sini saya akan membacakan hasil makalah saya yang pertama, yang judul Pengertian Hukum Perbankan Syariah, Sejarah Hukum Perbankan Syariah, Sumber Hukum dan Dasar Hukum Perbankan Syariah. Pendahuluannya ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana baik simpanan maupun pinjaman. Bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik himpunan maupun sejumlah imbalan dalam presentasi tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu yang biasanya ditetapkan per tahun. Yang kedua itu bank syariah. Bank syariah itu bank yang aktivitas itu memberikan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan juga bagi hasil. Untuk prinsip utama operasional bank ini berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan kedua sumber tersebut. Nah, karena larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklarifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa atas dana. Nah, untuk bank konvensional ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah sebenarnya, karena di situ karena dia menggunakan bunga sebagai jalannya bank konvensional ini berlanjut, karena dalam hukum Islam juga bunga itu adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga. Selanjutnya ini ada sejarah perkembangan perbankan syariah dan implementasinya di Indonesia. Yang pertama itu ada praktik perbankan di zaman Rasulullah SAW. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, melayani jasa keuangan, dan lain sebagainya. Ketiga fungsi utama tersebut merupakan fungsi utama dari bank konvensional yang menggunakan sistem bunga atau riba dalam kegiatan operasional. Namun bank syariah memiliki 4 fungsi dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, 3 fungsi utama di atas itu, salah satu fungsi utama lainnya tuh yang ada pada bank syariah adalah fungsi sosial dalam bentuk kegiatan penghimpunan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, serta penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan atau qardul hasan. Nah, di dalam Islam itu sebagai agama samawi yang mengatur hidup manusia dalam 2 dimensi hidup secara seimbang, atau Islam is the dimensional antara aspek dunia dan juga akhirat. Nah, untuk untuk aspek dunia, akhirat, lahir dan batin. Pengaturan dari masing-masing dimensi tersebut untuk mengantarkan pada tujuan harus didukung ilmu, usaha, dan iman. Karena dalam kaitan dengan persoalan ekonomi, tentu perangkat alat dan metode yang harus dimiliki adalah ilmu ekonomi, mekanisme perekonomian dan tujuan usaha tersebut. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara, karena bank merupakan rujukan setiap orang
badan usaha baik swasta maupun milik negara atau pemerintah untuk melakukan transaksi baik dalam bentuk penyimpanan uang, hutang piutang, serta jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan masalah keuangan. Baiklah, mungkin sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berdirinya bank syariah di dunia. Perbankan yang mulanya hanya ada di daratan Eropa, kemudian menyebar ke Asia Barat, sejalan dengan perkembangan daerah jajahan. Maka perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahan mereka. Di Indonesia juga tidak terlepas dari penjajahan Belanda yang mendirikan beberapa bank seperti Dijavasbank, Deposparbank, dan lainnya, serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa, seperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank, dan lainnya. Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya Midcamp Local Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najjar. Secara kolektif, gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Untuk mempermudah berkembangnya bank syariah di negara-negara muslim, perlu ada usaha bersama di antara negara muslim. Maka pada bulan Desember 1970, pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam atau OKI di Karachi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Maharani dari Ekonomi Syariah kelas H. Di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu sumber hukum perbankan syariah. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam. Oleh karena itu, Al-Quran adalah sumber dasar hukum dalam perbankan syariah yang di dalamnya terdapat hukum-hukum dan undang-undang yang diharamkannya dan undang-undang diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkannya jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, pembahasan implementasi perkembangan bank syariah di Indonesia. Berdasarkan aspek politik hukum, lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 masih menyisakan pekerjaan rumah, diantaranya tahap yuridis, tahap kelembagaan, dan tahap mekanik. Tahap yuridis ialah memfokuskan pada bagaimana hukum yang tertulis atau legal formal dalam berjalan ditegakkan di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai keadilan. Sedangkan tahap kelembagaan mempertanyakan sejauh mana kesiapan lembaga peradilan agama dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah. Selanjutnya, tahap mekanik. Tahap mekanik ialah mengupayakan langkah-langkah bagaimana implementasi hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perlu diupayakan penyempurnaan perangkat hukum material maupun hukum formil, sehingga upaya penegak hukum tidak berhenti sampai pada perundangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 saja, namun belum mampu memberikan andil dalam penyelesaian kasus-kasus ekonomi syariah yang disebabkan oleh belum berjalannya sistem pengadilan agama khusus mengenai ekonomi syariah.
Pada tataran proses membutuhkan orientasi hukum atau orientation of the law yang mengarah pada aspek manusianya sebagai subjek hukum atau pembudayaan personal atau personal attitudes yang akan menentukan berjalan atau tidaknya ketentuan formal nomor 21 tahun 2008 tersebut. Sehingga diperlukan langkah yang mencakup mechanic action plan berupa jungklak dan juknis serta human action planning model berupa daya keahlian dari aparat penegak hukum untuk mengembangkan hukum menuju hukum yang responsif dan progresif. Selanjutnya saya akan membahas tentang statistika perkembangan bank syariah di Indonesia. Setelah mengalami pertumbuhan yang lambat dari tahun 1992 sampai 1998, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 1998 dan Undang-Undang Bank Sentral Nomor 23 1998 dalam rentang waktu 92 sampai 98. Indonesia hanya memiliki satu bank umum syariah, Bank Muamalat Indonesia, namun saat ini berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan bulan September 2014 telah terdapat 11 bank umum syariah atau BUS, 23 unit usaha syariah dan unit usaha syariah UUS, 163 badan pengkreditan rakyat syariah atau BPRS dan 2.997 jumlah jaringan kantor. Selanjutnya, regulasi perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah atau syariah compliance yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang harus dibentuk pada masing-masing BUS dan UUS. Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang sistem tata kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko perbankan syariah. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan agama. Secara umum, kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia sudah cukup komprehensif, namun sayangnya penelitian yang berusaha untuk mengkritik regulasi yang ada masih relatif sedikit, khususnya pada bidang kerangka regulasi syariah governance. Islam sebagai agama samawi mengatur hidup manusia dalam dua dimensi hidup secara seimbang. Islam bidimensional antara aspek dunia dan akhirat, lahir dan batin. Pengaturan dari masing-masing dimensi tersebut untuk mengantarkan pada tujuan final harus didukung ilmu sains, usaha, movens, dan iman atau faith. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Maharani dari Ekonomi Syariah kelas H. Di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu sumber hukum perbankan syariah. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam. Oleh karena itu, Al-Quran adalah sumber dasar hukum dalam perbankan syariah yang di dalamnya terdapat hukum-hukum dan undang-undang yang diharamkannya dan undang-undang diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkannya jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, pembahasan implementasi perkembangan bank syariah di Indonesia. Berdasarkan aspek politik hukum, lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 masih menyisakan pekerjaan rumah, diantaranya tahap yuridis, tahap kelembagaan, dan tahap mekanik. Tahap yuridis ialah
Tahap yuridis ialah memfokuskan pada bagaimana hukum yang tertulis atau legal formal dalam berjalan ditegakkan di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai keadilan. Sedangkan tahap kelembagaan mempertanyakan sejauh mana kesiapan lembaga peradilan agama dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah. Selanjutnya tahap mekanik. Tahap mekanik ialah mengupayakan langkah-langkah bagaimana implementasi hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perlu diupayakan penyempurnaan perangkat hukum material maupun hukum formil, sehingga upaya penegak hukum tidak berhenti sampai pada perundangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 saja, namun belum mampu memberikan andil dalam penyelesaian kasus-kasus ekonomi syariah yang disebabkan oleh belum berjalannya sistem pengadilan agama khusus mengenai ekonomi syariah. Pada tataran proses membutuhkan orientasi hukum atau orientation of the law yang mengarah pada aspek manusianya sebagai subjek hukum atau pembudayaan personal atau personal attitudes yang akan menentukan berjalan atau tidaknya ketentuan formal nomor 21 tahun 2008 tersebut. Sehingga diperlukan langkah yang mencakup mechanic action plan berupa jungklak dan juknis serta human action planning model berupa daya keahlian dari aparat penegak hukum untuk mengembangkan hukum menuju hukum yang responsif dan progresif. Selanjutnya saya akan membahas tentang statistika perkembangan bank syariah di Indonesia. Setelah mengalami pertumbuhan yang lambat dari tahun 1992 sampai 1998, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 1998 dan Undang-Undang Bank Sentral Nomor 23 1998 dalam rentang waktu 92 sampai 98. Indonesia hanya memiliki satu bank umum syariah, Bank Muamalat Indonesia, namun saat ini berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan bulan September 2014 telah terdapat 11 bank umum syariah atau BUS, 23 unit usaha syariah dan unit usaha syariah UUS, 163 badan pengkreditan rakyat syariah atau BPRS dan 2.997 jumlah jaringan kantor. Selanjutnya regulasi perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah atau syariah compliance yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang harus dibentuk pada masing-masing BUS dan UUS. Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang sistem tata kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko perbankan syariah. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan agama. Secara umum, kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia sudah cukup komprehensif, namun sayangnya penelitian yang berusaha untuk mengkritik regulasi yang ada masih relatif sedikit, khususnya pada bidang kerangka regulasi syariah governance. Islam sebagai agama samawi mengatur hidup manusia dalam dua dimensi hidup secara seimbang. Islam bidimensional antara aspek dunia dan akhirat, lahir dan batin. Pengaturan dari masing-masing dimensi tersebut untuk mengantarkan pada tujuan final harus didukung ilmu sains, usaha, movens, dan iman atau faith. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.